Yang ketiga, pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang sanksi hukumnya 8 tahun untuk Undang-Undang 32, 12 tahun untuk Undang-Undang 35, itu tidak relevan diterapkan kepada baik Dr. Tifa maupun yang lainnya. Karena itu adalah bagaimana mengoprak-aprik data elektronik seolah-olah jadi asli dan lain sebagainya. Justru orang yang mengupload itu yang seharusnya dipermasalahkan. Karena saya melihat tidak ada yang relevan seharusnya, maka ini tidak perlu diproses. Itu pendapat saya. Nah, lagi pula ternyata dari informasi yang saya dapatkan, ini tidak jelas siapa yang dilaporkan sampai hari ini. Jadi dalam undangan klarifikasi yang saya dengar dari Rizal Fadila misalnya, ketika ditanyakan siapa yang dilaporkan, nggak jelas. Sementara kuasa hukum hanya menyebut RS, ES, T, dan K. Tetapi tidak secara eksplisit. Seharusnya diklarifikasi dulu kepada pelapor, Anda mau melaporkan siapa? Lokus deliktinya di mana? Tempus deliktinya di mana? Kalau sudah clear, barulah ngundang pihak-pihak lain. Entah itu yang diperkirakan akan dijadikan tersangka, entah itu jadi saksi dan lain sebagainya. Ini seolah-olah, ini terakhir dari saya, seolah-olah belanja masalah dulu. Cari, dapatkan info. Nah, nanti cari lemahnya di mana? Lemahnya di mana, baru kita tersangkakan. Nah, ini kan penegakan hukum yang tidak fair menurut saya ya. Karena kita bicara mengenai prinsip equality before the law. Dan fungsi polisi, penegak hukum sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, Kamtibmas dan penegakan hukum yang benar dan adil. Jadi bukan alat untuk kriminalisasi atau alat untuk penguasa menginginkan hasratnya terpenuhi. Apalagi kalau misalnya pokoknya dia harus masuk gitu kan. Saya dengar itu dari misalnya pendukung-pendukungnya. Masuk, pokoknya tidak mau tahu. Nah, ini kan cara penegakan hukum yang menurut saya tidak benar dan seharusnya Prabowo Subianto tidak boleh lagi mengulangi tragedi ini di era pemerintahan presiden sebelumnya. Kita tahu ada Sarganda Nenggolan, ada Anton Permana, Habib Rizik, Habib Bahar, kemudian ada Jumhur Hidayat, Bunda Mary itu ada juga. Edi Mulyadi. Ini orang-orang yang dikriminalisasi bukan karena melakukan kejahatan seperti garong, rampok, korupsi dan lain sebagainya, tetapi karena berpendapat. Makanya kalau orang berpendapat kemudian bisa dikriminalisasi dan kemudian bisa divonis, maka negara kita adalah negara yang sontoloyo.